Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzati walirrusuli walil mu'minin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa ilaihil masir. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, di mana kita masih bisa diberi kekuatan la haula wala quwata illa billahil azim, yakni kita menyembah Allah wa makhlukul jinna wal insa illa liya'budun, yakni menyuruhan hayya 'ala salah ila falah as-salatu khairum minan naum. Kita dimampukan Allah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid berjamaah 5 waktu di masjid, insyaallah ini sebagai hidayah paling tinggi, nikmat paling tinggi, yakni kita bisa menjalankan sholat berjamaah di masjid. Itulah nikmat yang paling tinggi, akan diberi pembalasan ganjaran Allah, yakni surga penuh nikmat kekal abadi, khalidina fiha abada jannatin na'im, insyaallah, amin. Mendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya sebagai penceramah ingin mengupas materi mengenai hukum waris, harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kita. Pendengar yang dirahmati Allah, pada usul fikih mengenai harta waris adalah 2:1, 2 laki-laki, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Contoh, harta 1 ya, 1 rupiah atau 1 triliun, katakan 1 miliar lah. Anak 2 laki perempuan, berarti 2 bagian, 1 bagian laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan, atau setengah laki-laki sama dengan perempuan. Kalau perempuan ganjil 1, 3, 5, maka kita pakai standar perempuan. Kalau laki anak 2 laki perempuan, maka perempuan 1, maka laki-laki 2 tambah 1 itu sebagai pembagi. Ya, 2 tambah 1 3, berarti 1 dibagi 3 itulah milik perempuan. Lalu 2 dibagi 3, 2 kalinya sepertiga itu adalah milik laki-laki. Itu contoh. Sekarang perempuan 1, laki-laki 2, berarti pembaginya itu adalah kita jadikan perempuan 1, berarti 2 laki-laki, berarti laki-laki 2 perempuan, berarti
2 tambah 1 tambah 2 tambah lagi perempuan laki yang satu lagi, kan 2 laki-laki, berarti tambah 2 lagi, 1 tambah 2 tambah 2 berarti 5/5 itulah sebagai bagian dari perempuan. Laki-laki berapa ya? Tambah 2 kali perempuan, yakni 2 kali 2, 1/5, yakni 2/5. 1/5 itu adalah 20%, sehingga laki-laki dapat 20, yang satu laki-laki kedua dapat 20%. Begitu caranya. Kita jadikan standar adalah perempuan. Contoh sekarang, perempuan 2, laki-laki 2, bagaimana caranya? Kalau laki-laki 2, perempuan 2, maka bisa kita jadikan standar laki-laki. Ya. Berarti laki-laki 2 punya 2, 1 atau 2 standarnya perempuan toh. Standarnya laki-laki berarti 2 dan 1. Iya, 2 dan 1. 2 laki-laki 2, perempuan laki-laki 1. Saya lihat tadi laki-laki 2, wanita 2 toh. Laki-laki 2, wanita 2, berarti yang 2 bagian ini jadikan 1, berarti sama dengan 3 laki-laki. Ya, 3 laki-laki itu karena perempuan 2 tadi sama dengan 1 laki-laki, berarti 3 laki-laki ini, berarti 3 laki-laki, berarti nanti hartanya 3 laki-laki, berarti sepertiga. 1 dibagi 3. 1 bagi 3, 1 bagi sepertiga, kali 3 sama dengan 1. Nah, 1/3, sepertiga. Sepertiga kali berapa? Itu. Sepertiga untuk laki-laki 1, sepertiga laki-laki 1. Nah, kemudian perempuan, karena sudah ditambah tadi sepertiga, berarti sepertiga bagi 2, yakni 1/6. Jadi kalau 2 laki-laki 2 perempuan, maka pembagiannya adalah sepertiga kali sepertiga laki-laki pertama, sepertiga laki-laki kedua, sepertiga laki-laki kedua, sepertiga dibagi 2 laki-laki 1/6. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kalau gampangnya saja kita jadikan perempuan semua. Umpama contoh, perempuan 5, laki-laki 3. Bagaimana caranya? Maka jadikan perempuan semua. Jadikan perempuan berarti laki-laki berapa? 3, perempuan 5, berarti pembaginya berapa? 5 ditambah, karena 3 laki-laki sama dengan 2 perempuan, berarti 3 tambah 3 kali 2, berarti 6. 6 kali 6 tambah 5, itu jadi 11. Ya, 11 itu sepernya. Sehingga perempuan dapat 1/6, 1/11. Laki-laki dapat 2/11. Itu kalau perempuan 5, laki-laki 3. Itu pun begitu caranya pembaginya. Sekarang kita lihat perempuan dalam suatu rumah tangga itu ada 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan, maka kita jadikan ke perempuan semua. Laki-laki 3 jadi berapa? Jadi 6. 6 ditambah
Sepernya berapa? Sepersembilan itu untuk perempuan. Untuk laki-lakinya 1/9 kali 2, 2/9. 2/9. Coba perhatikan, 2/9. Laki-laki 3 tuh kali berarti 6. Nah, 1/6, 1/9, 1/9 berarti 9/9 1. Itu pendengar dan rahmati Allah. Jadi begitu caranya. Bagaimana kalau yang laki-laki atau perempuan itu meninggal, anaknya yang terima, tetap anaknya sebagai ahli waris. Nanti anaknya juga Pak sistemnya kalau laki perempuan seperti itu tadi. Prinsipnya laki-laki 2 kali perempuan harus dijalankan. Kalau tidak kita dihajar nanti di akhirat. Dosa tidak bisa. Dibagi dulu dengan sistem syariat, sistem waris, dibagi dulu sudah. Entah nanti disedekahkan yang laki ke perempuan banyak, terserah. Itu sudah bunyi sedekah kepada saudara. Tapi yang pasti dihitung dulu secara munakahat. Ini pembagiannya. Kalau laki-laki perempuan, dua anak atau laki-laki perempuan, maka 2/3 ini untuk laki-laki. Kalikan berapa jumlah harga 2/3? Sudah laki sudah terima, berarti kalikan dengan 1/3 itu untuk perempuan. Sudah dibagi berarti kalau laki-laki mau kasih sedekah sama orang boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh kita bagi setengah-setengah, setengah laki-laki setengah perempuan, tidak boleh. Dibagi dulu 2/3 ya karena 2 anak berarti 2/3 untuk laki-laki, 1/3 perempuan, berarti itu dibagi dulu. Entah nanti rasa kasihan itu namanya sedekah. Demikian pendengar yang rahmati Allah mengenai perhitungan ahli waris, sistem waris itu. Kalau perempuan semua ya dibagi, perempuan semua ya tinggal bagi 1/6. Perempuan 6 semua ya 6. Laki-laki 3 ya 3, 2/3 sama. Kalau laki-laki semua, kalau laki-laki perempuan itu harus tadi seperti tadi. Contoh sekarang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Maka kita jadikan perempuan semua. Yang 2 laki-laki jadi 4 perempuan kan sama, 4 tambah 2 1/6 ya, 1/6 itulah. 1/6 itu kalikan jumlah itu untuk perempuan, 2/6-nya untuk laki-laki. 2/6-nya 1/3. 1/3 ya. 1/3 karena 2 perempuan berarti 1/3 bagi 2 1/6 1/6. Ya, itu. 1/3 laki-laki, 1/3 laki-laki, 1/6 perempuan, 1/6 perempuan. Sedangkan 2 dengan 2 tuh, itu sudah pas. 1/3 tambah 1/3 2/3. 1/6 tambah 1/6 sama dengan 1/3. 2/3 tambah 1/3 1. Begitu. Jadi begitu pendengar yang dirahmati Allah, kita jadikan perempuan semua. Kalau ada 5 perempuan, 5 laki-laki, laki-laki jadikan perempuan semua. Berarti kalau 5 jadi 10 tambah 5 1/15. 1/15 itulah pembaginya. 1/5 kali jumlah harta itu untuk perempuan merata. Kemudian 2/3, 2/15 untuk laki-laki. Karena 5 dengan 5 kan, itu begitu caranya. Jadi jadikan perempuan semua, ibarat perempuan semua. Kalau laki-laki ada 5, jadikan perempuan jadi kali 2, 10 umpama. Perempuannya 5 berarti 10 tambah 15. Pembaginya adalah 15, 1/15 untuk laki-laki perempuan, 2/15 untuk laki-laki. Begitu caranya. Jadi sangat gampang. Kalau kita mengerti sangat gampang kok. Kalau umpama 1 perempuan 4 laki-laki, jadikan perempuan semua. Kalau 4 jadi kali 2.
Berarti berapa? 8 tambah 1. Jadi 1/9 perempuan. Kali 2 berarti berapa? 9-nya laki-laki. Begitu caranya. Itulah hukum waris sehingga kita jadi gampang. Dan aljabar, ilmu hitung aljabar ini ada ilmu itu karena itu hukum waris. Karena untuk menghitung hukum waris telah timbul ilmu aljabar linier. Hitung aljabar, hitung pembagian, kali-kali, perkalian silang, itu semua muncul ketika diperhadapkan umat Islam diperhadapkan dengan warisan, di mana 2 kali laki-laki 2 kali perempuan, sehingga timbul ilmu ini. Betul ini, timbul ilmu aljabar, al-muqabbalah. Aljabar itu menyeimbangkan dan melengkapkan. Menyeimbangkan, aljabar itu namanya menyeimbangkan. Al-muqabbalah menyeimbangkan, aljabar itu melengkapkan. Itu nama kitab Al-Jabar Al-Muqabbalah itu karangan Ibnu Khawarizmi. Algoritma itu yang menciptakan ini logaritma. Itu logaritma. Deret logaritma. Alur logaritma. Tanpa alur logaritma Al-Khawarizmi ini tidak akan timbul komputer. Alur logika, komputer itu dari program basic, Fortran, dan itu dari alur pemikiran, alur logaritma. Alur logaritma itu dasar ilmu komputer, itu alur logaritma. And or not, and dan or atau not tidak. None itu gabungan dari not and, none. Nah itu kan cuma itu wirantinya. And or not, mati hidup. And or not. None itu not and itu none. Nah itu gabungan antara not dan and. Nah itu logaritma. Ini sehingga ilmu aljabar itu diperoleh ketika diperhadapkan umat Islam diperhadapkan dengan sistem waris itu tadi, 2 laki-laki sama dengan 2 kali perempuan, itu sistem waris. Kemudian juga jam Al-Jamri, Muhammad Ahmad bin Al-Jamri, penemu jam arloji, itu saat umat Islam mengalami kesulitan ketika mendung. Ini tidak ada matahari, bagaimana ini? Sudah asar, maka timbulan nanti alat ukur yang jam yang diberi basis bukan 10-an tapi 12-an atau 24-an, sistem 12-an kali 2, PM dan AM. AM itu yang pagi, PM pas meridian berarti yang malam, mulai jam 1 siang tuh. Itu jadi sistem 24 jam. Itu menciptakan siapa? Muslim Muhammad Al-Jamri, Ibnu Muhammad Al-Jamri, jam, sehingga dinamakan jam. Itu ilmuwan daripada Cordoba. Muawiyah Barat. Muawiyah Barat itu Cordoba, Spanyol. Muawiyah Timur adalah Syria. Kemudian ada Abbasiyah di Irak. Jadi Muawiyah di Barat itu, yakni di Cordoba pusatnya, Grenada. Kemudian itu Muawiyah Barat, itu Muawiyah Timur adalah di Syam, Syria. Sama, satu keturunan itu. Kemudian satu lagi ada dinasti Abbasiyah itu. Ini pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita diberi pengertian, kefahaman mengenai hukum fikih, matematika fikih, matematika waris ini. Insyaallah kita lanjut, kita akhiri dengan kifarat majelis doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.